Nah ini dia nih, makanan favorit gajah. Biasanya dikasih sebelum patroli. Untuk pertama kalinya, gedung Transmedia yang terletak di kawasan Jakarta Selatan menjadi start awal perjalanan saya. Om, halo Om. Ya halo, Udah siap nih? udah ready, tinggal taruh aja. Tinggal nata aja ya? Mobil camper van bertipe double cabin ini akan menemani saya selama beberapa hari ke depan. Provinsi Lampung menjadi destinasi saya. Dari ibu kota, saya menempuh waktu 2,5 jam untuk sampai di Merak. Hari beranjak petang ketika saya tiba di Pelabuhan Merak. Nah ini saya lagi ngantri buat masuk ke kapal penyeberangan menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. 2 jam mengarungi Selat Sunda, kapal yang saya tumpangi akhirnya tiba di Pelabuhan Bakauheni. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya nyampe juga kita di Lampung. Tapi karena udah larut, sekarang kita mutusin buat santai-santai dan bermalam dulu di tepi pantai. Tenda udah terpasang, sekarang saya mau istirahat dulu. Good night! Setelah istirahat semalaman, badan saya sekarang udah seger, tapi wah udah lapar nih. Jadi sekarang mau cari dulu bahan makan ke pasar ikan. Rasa lelah sudah sirna dan kini berganti semangat memulai hari baru. Sembari menerjang ombak, saya pun segera meluncur ke pasar ikan Kalianda. Pasar yang terletak di Lampung Selatan ini menyediakan beragam jenis ikan yang masih segar, sehingga selalu ramai oleh pembeli. Pas banget nih nemuin ikan bekrek atau kalau di sini disebutnya ikan tempurungan. Kabarnya ikan ini kalau dibakar enak banget. Sedep doh. Bang mau ini bang. Wah, terima kasih bang. Udah dapet ikannya. Sekarang tinggal kita olah aja di camper van. Yuk. Bakar ikan memang paling pas dilakukan di tepi pantai. Nah ikannya udah dapet, udah disiapin semua bahan-bahannya buat bikin ikan bakar sambal kecap. Dibakar seperti ini membuat ikan bekrek menjadi lebih gurih dan renyah. Ditambah sambal kecap, rasanya pun semakin nikmat. Dagingnya ikan bekrek ini lembut banget karena seratnya besar-besar. Apalagi kalau dibakar kayak gini semakin mengeluarkan rasanya yang khas, yaitu manis dan gurih.
Menyantap ikan bakar dan disuguhi pemandangan seindah ini betul-betul membuat saya merasa sangat bersyukur. Enaknya ikan bakar ini menambah stamina saya, jadi lebih semangat untuk melanjutkan petualangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Lampung Selatan, saya menempuh perjalanan sejauh 3 jam menuju Lampung Timur. Tepatnya menuju kawasan Taman Nasional Waikambas. TNWK atau Taman Nasional Waikambas termasuk salah satu taman nasional tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak tahun 1937 oleh Belanda. Nah, ini udah di perahu, mau langsung ke lokasi buat melihat gajah liar yang akan dihalau ya Bang ya. Iya. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo untuk ke lokasi. Boom. Ini udah nyampe di pos penghalauan gajah. Kita mau ngelihat gajahnya dari sini ya. Iya, dari sini kita jalan. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke, langsung. Jadi untuk memasuki area gajahnya kita harus melewatin dulu ini sungai. Ada jembatannya. Jadi sungai ini sungai buatan sedalam 2 meter yang emang sengaja dibuat biar gajah-gajah yang jinak nggak bisa nyebrang ya. Iya. Taman Nasional Waikambas merupakan salah satu dari 2 taman nasional yang ada di Provinsi Lampung, selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Gajah di Taman Nasional Waikambas ini pinter sekali. Bahkan si Joy ini bisa memahami puluhan kata dalam bahasa Indonesia. Ini persiapan mau dimandiin, disuruh duduk aja, duduk langsung. Wow, suara apa itu? Barusan kentut si gajahnya, lucu banget suaranya. Dibanding mamalia darat lain, herbivora raksasa ini memang memiliki otak yang paling besar. Tak heran jika gajah bukan hanya pintar, melainkan juga memiliki sisi empati, emosi, dan daya ingat yang tinggi. Tidur. Nih Bang, Oke. tidur. Tidur. Wow. Gajah di sini dimandiinnya sambil tiduran, enak banget. Terus, mau ambil lagi. Ntar. Berarti sehari 2 kali ya Bang ya? Iya, 2 Nah, gajah di sini mandinya juga 2 kali sehari, sama kayak manusia. Jadi sebelum dan setelah patroli dimandiin karena untuk mendinginkan badan si gajah. Wah, ini buat gajahnya ya? Gajah. Siap. Banyak. Nah, ini dia nih, makanan favorit gajah. Biasanya dikasih sebelum patroli. Pisang. Ada semangka juga, spesial nih. Bang, ini Bang. Ini mulutnya besar banget dan bisa menggigit. Kuat banget gigitannya. Semangka aja bisa kayak langsung pecah. Gitu. Bang, ada lagi Bang. Ini pisangnya Bang. Masih banyak. Wow. Sabar. Tuh kelihatan giginya tuh. Sebenarnya makanan utama gajah itu adalah rumput nih. Gajah-gajah di belakang kalau makan rumput unik banget. Jadi setelah diambil pakai belalainya, rumputnya dikibasin dulu biar bersih dari tanah, baru dia mau makan rumputnya.
Gajah Sumatera merupakan subspesies gajah Asia dan tersebar hanya di Pulau Andalas, mulai dari Aceh hingga Lampung. Dengan berat mencapai 6 ton, gajah Sumatera adalah mamalia terbesar yang ada di Indonesia. Mandi udah, makan juga udah, sekarang gajah-gajah ini siap untuk diajak patroli. Ayo Bang, let's go. Di sini infonya ada gajah liar, jadi mau dihalau pakai gajah yang ini nih. Namanya siapa ini Kang? Ini namanya Josh. Nama gajahnya George, ini gajah yang jinak. Halo. Hanya mahot yang sedang patroli saja yang diperbolehkan menaiki gajah. Selain petugas, siapapun dilarang menunggangi gajah. Nah, selama patroli berlangsung, jarak kita sama gajah juga harus diperhatikan. Kurang lebih sejauh inilah, karena menghindari perpindahan virus dari manusia ke hewan atau zoonosis. Selain itu juga, gajah kalau ketemu sama orang baru nih, suka agresif. Patroli kali ini melibatkan 2 ekor gajah jantan di mana masing-masing dikendalikan 2 orang mahot. Ini ada lagi nih yang unik. Jadi buat ngendaliin si gajah yang jinak, ini mahotnya pakai kaki dimasukin ke tali yang diiketin ke leher gajah. Jadi kalau mau buat gerakin gajah, kakinya digoyangin kayak mancal sepeda gitu ya. Kayak gue sepeda. Kontrolnya cukup pakai kaki, nggak kayak kuda kan. Kalau kuda ada talinya dikendalin pakai tangan, kalau ini pakai kaki. Gajah Sumatera sendiri termasuk satwa terancam punah. Populasinya tinggal 2.700 ekor, di mana 300 ekor diantaranya terdapat di Taman Nasional Waikambas. Banyaknya gajah di kawasan Waikambas dikarenakan bentang alam yang mendukung. Taman seluas 125.000 hektar ini memiliki dataran rendah dengan rerumputan luas, menjadikannya tempat tinggal yang nyaman bagi kawanan gajah. Nah, ini udah di perbatasan hutan. Di ujung sana udah kelihatan gajah liarnya. Jadi jarak kita maksimal untuk mendekat ke gajah liar kalau misalnya gajahnya lagi santai, nggak agresif atau nggak ada yang urgent, jaraknya 100 meter cukup untuk memantau aja ya. Nah, ini gajah jinaknya. Kalau ketemu kawanan gajah lain akan mengangkat belalai untuk mencium apakah gajah ini mengenali kawanan gajah yang ada di sana atau enggak. Karena emang indera terkuat di gajah ini adalah indera penciumannya, jadi bisa mengenal gajah lain dari penciuman. Untuk jumlah gajah liar di Taman Nasional Waikambas sendiri mencapai 200 ekor. Namun mereka akan bergerak dalam kawanan kecil. Nah, kalau ketemu gajah liar kayak gini, kita juga nggak boleh rame-rame. Jadi biasanya para mahot juga saling ngasih kode pun pakai tangan. Ini gajah besar, gajah kecil, terus jumlahnya berapa. Ya, ada 2 gajah besar, 2 gajah kecil. Patroli berlanjut hingga malam. Namun, saya tidak ikut karena harus melanjutkan perjalanan. Oh,